Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D yang kinuk-kinuk dan makin kinuk-kinuk lagi. Apa kabarnya guys? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Seperti Mbok D di sini selalu sehat, tidak ada sesuatu apapun yang kurang guys. Iya, hari ini di Jerman masih pagi. Mbok D mau pergi belanja seperti biasa guys, rutinitas Mbok D sama Pak Le gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Mbok D membuat video ini karena ada beberapa pertanyaan ya. Seorang wanita ini khususnya untuk kaum ibu-ibu gitu ya. Ini Mbok D habis mandi guys, panas. Mbok D sengaja pakai baju seperti ini, jadi Mbok D tidak telanjang guys pakai baju ini ya. Terus apa namanya, pertanyaannya kemarin itu begini guys, Mbok D kan sudah kasih edukasi mengenai apa bagian sensitif untuk para kaum wanita gitu kan. Kalau di bagian ketiak ya guys, kan kita semua harus tahu bahwa perlu gitu ya dicukur. Mbok D belum cukur guys. Tenang aja, ini bukan mengenai ketiak ya. Jadi Mbok D sudah kasih tahu, ketiak pun kalau kita cukur memang kita harus tahu untuk diri kita sendiri guys. Kadang apa namanya, kita bisa cukur tapi ada orang yang suka dicabutin gitu guys. Bisa sih, cuma kalau dicabutin tuh Mbok D nggak kuat, sakit gitu ya guys ya. Dan itu kan banyak yang namanya bulu di ketiak, itu kan banyak guys. Tapi setiap orang kan pasti ada yang banyak, ada yang sedikit. Mbok D sendiri dibilang banyak juga enggak, tapi lumayan gitu kan. Nah, jadi Mbok D karena nggak mau nyabutin karena repot gitu ya guys ya. Dan selain repot ini guys, sakit, jadi Mbok D nggak kuat gitu kan. Nah jadi Mbok D harus cukur gitu. Biasanya itu guys, setelah dicukur itu, apalagi kalau mau pakai deodoran gitu ya, ini ada deodoran ya guys ya, itu guys pedihnya minta ampun. Jadi kayak habis disilet gitu, sakit sekali. Nah jadi kalau habis dicukur itu guys, Mbok D nggak pakai deodoran, tapi Mbok D pakai ini bedak bayi guys. Jadi mereknya aku nggak kasih lihat ya, tapi kira-kira tahu kan ini bedak bayi yang untuk bokongnya bayi. Karena bokongnya bayi itu biasanya kan sering kebasahan gitu kan, apa guys, sering lecet gitu ya. Melalui ini juga pengalaman Mbok D, dulu anak-anak Mbok D kasih ini gitu ya. Itu bagus sekali guys. Jadi dari apa namanya, lecet-lecet itu bisa sembuh. Dan ada kremnya juga guys, merek ini ada kremnya juga. Aku percaya di seluruh dunia ada itu, karena ini mereknya bagus guys. Ini kalau nggak salah ini buatan Jerman ya guys. Tunggu, iya, oh ternyata nggak dibuat di Jerman guys. Jadi bahan ini pun walaupun penemunya tuh Jerman, tapi aku barusan baca kecil guys, ternyata dibuatnya di Asia guys, di Thailand. Tapi nggak apa-apa guys, karena dimanapun dibuat itu kualitas harus dijamin. Gue agak terkejut barusan karena itu penemunya itu sebenarnya orang Jerman gitu ya. Tapi banyak sekali guys produk-produk Jerman itu dibuat di Asia. Jadi bukan hanya bedak dan salep-salep pun, tapi bagus kok mereka tulis di mana dibuatnya gitu ya.
Nah, kalau yang ini memang masih di sini, guys. Jadi yang ini masih di sini, masih dibuat sini nih ada tulisannya. Nah, ini pun bisa, guys. Ini termasuk krim juga. Jadi eh kalau krim ini mereknya aku balik, guys, karena aku nggak mau bikin apa iklan begitu aja. eh ini dibuat di sini. Nah, ini berbentuk krim. Ini juga bisa di apa di apa namanya diblaburin gitu ya, diolesin bahasa Indonesianya blepetan, guys. Diolesin bagian yang dimana dicukur gitu ya. Jadi apa biar apa namanya nggak pedih gitu ya. Nah, kemarin ini pertanyaan ya atau minta solusi gitu ya. Aku nggak perlu sebut namanya dan dari mana itu nggak apa-apa. Mbok De juga bersyukur kalau ada orang yang bertanya gitu. Dia bertanya maksudnya bagaimana Mbok De, karena di bagian vagina itu kalau dicukur setelah itu apa gatel gitu ya, mohon maaf. Emang gatel ya, ini kita ngomong kenyataan gitu. Jadi di bagian ketiak dan bagian vagina itu juga kalau dicukur ini apa mungkin bulu-bulunya itu numbuh lagi gitu ya. Itu eh, memang gatel, guys. Bagian ketiak pun gatel, apalagi di bagian yang sangat sensitif gitu ya, yaitu di luarnya vagina gitu ya, itu gatel gitu kan. Gatel itu tidak ada sangkut pautnya apakah kita kepengen apa yang huruf 3 atau enggak, cuma ya gatel aja gitu. Cuma kan kita kalau lagi di mana gitu mau garuk-garuk kan nggak enak, guys, karena ntar apa kata orang kita garukin bagian situ gitu ya. Tapi kan ini semuanya tuh netral, natur gitu loh, guys. Ini kan kita manusia. Manusia masih bisa terasa gatel, masih bisa terasa apa namanya? Semuanya lah gitu. Jadi eh kita belum jadi robot gitu kan. Jadi masih bisa merasakan gatel, masih bisa merasakan, dan ini normal gitu ya, guys. Mungkin malu dibahas, tapi kenyataannya seperti itu, guys. Karena eh di bagian itu gatel. Nah, kalau Mbok De sendiri itu pakai bedak ini, guys. Jadi ini bedak bayi. Aku rasa mereknya nggak harus sama, tapi pasti dimanapun kita berada itu pasti ada anak-anak dan ada toko untuk anak-anak gitu ya, perawatan anak-anak maksudnya ya. Nah, itu ternyata untuk anak-anak itu kalau untuk apa anak-anak itu biasanya hanya untuk bokong, untuk di mana yang terluka gitu kan. Nah, begitu pula juga untuk kita, guys. Jadi di bagian vaginanya itu tadi dikasih bedak ini. Itu kalau pengalaman Mbok De ya, Mbok De biasanya pakai, sebentar guys, sebentar tak kasih lihat ya. Ini guys, biasanya Mbok De pakai ini ya. Kalau Mbok De mau bepergian atau Mbok De mau kerja gitu ya. Kan kita nggak mungkin, guys, kalau kerja tuh garuk-garuk gitu kan. Nah, ini guys, ini Mbok De kasih sedikit prakteknya gitu ya. Ini tertutup, guys. Jadi ini dimasukin begini ya. Ini kalau kita masukin gitu lalu kita pakai gitu loh, guys. Jadi ini dibuka ya, ditempelin di celana dalam yang pakai celana dalam kita gitu ya. Itu Mbok De merasakan juga apa ada rasa sejuk dan nyaman. Jadi nggak terasa lagi gatel. Apa namanya? Nyaman gitu loh, guys. Jadi kalau lagi habis dicukur itu pakai ini, guys, apa softtek ya bahasa Indonesianya. Jadi pakai ini, Mbok De selalu pakai ini kalau kerja dan apa ya, tipis ini, guys, tipis sekali. Jadi untuk menghadapi itu tadi apa, karena habis dicukur itu gatel, harus dikasih
Ya kalau pakai krim bisa juga, tapi karena bagian yang sensitif situ itu ini guys, apa, Mbok De lebih seneng pakai bedak ini berbentuk puder gitu ya. Jadi apa? Bubuk, berbentuk bubuk gitu. Jadi eh kalau bentuk bubuk itu guys, itu lebih apa ya? Lebih aduh, Mbok De mau jelasin susah. Jadi nggak lengket gitu loh, maksudnya apa sih? Nggak basah juga. Jadi serasa tuh semriwing guys. Jadi semriwing gitu apa? eh, karena untuk menghindari gatel tadi kan guys. Jadi supaya kita tuh nyaman. Karena kalau Mbok De kerja itu kan kerjanya Mbok De ya memang ada duduk juga, ada berdiri, jalan, namanya kita kerja kan. Kadang-kadang kita pun mesti buang air kecil, buang air besar gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi nggak mengganggu gitu loh guys, ya. Maka dari itu, Bode kalau bepergian ini juga penting guys. Di samping penting untuk menjaga tadi dikasih bedak dan supaya nggak gatel, ini juga higienis guys. Kadang Bode kalau pergi gitu, Bode bawa 2-3 biji, ya. Jadi ini sangat penting sekali supaya celana dalam kita juga nggak kotor gitu guys. Ini jujur aja gitu ya. Kadang-kadang kan kita ada di mana mau cebok pun susah kan guys. Jadi ya terpaksa kita harus cuma pakai tisu aja kan, kalau di Eropa ini susah gitu mau cari air kan. Tapi ya inilah kenyataan kehidupan yang nyata gitu guys. Kalau kita pakai ini gitu kan, jadi bisa ganti. Ini tipis sekali guys, nyaman. Jadi nggak kelihatan lagi pakai gini. Ada yang modelnya bentuk celana dalam, jadi dia sudah diukur sebelah sini kecil, persis kayak string tangga gitu. Jadi modelnya nih di sini macam-macam guys. Jadi nggak kelihatan, mau pakai string tangga pun bisa pakai itu. Jadi tetap higienis gitu. Makanya kalau buat pergi, Mbok ada 3 biji bawa gitu, karena ya untuk menjaga semuanya itu gitu guys ya. Jadi ceritanya tadi kalau bagian bawah tadi, bagian vagina eh gatel, yaitu tadi guys. Tipnya dari Mbok D, pakai bedak bubuk untuk perawatan apa bayi ya, itu kita bisa pakai. Murah kok guys, itu harganya kalau di sini cuma nggak sampai 2 euro ya. Jadi Mbok D kadang-kadang pakai ini kalau ya itu tadi, kalau Mbok D habis cukur ketiak, kalau Mbok D habis cukur vagina, jadi Mbok D pakai ini guys. Maaf ya guys, ini ngomongnya ya namanya vagina tuh guys, kan kita harus pakai ngomong gimana gitu kan. Nah jadi Mbok D sebagai seorang wanita yang cukup mateng gitu ya, Mbok D ini perawatan banyak sekali guys untuk badan ya. Walaupun badan kita gemuk gitu ya, bukan berarti kalau kita gemuk ada yang bilang kan, aduh badannya gemuk pasti bau gitu. Itu semuanya nggak bener guys, karena tergantung kita cara merawatnya gitu ya. Ini perawatan Mbok D banyak sekali, dan maka dari itu Mbok D pun bekerja untuk ini semua gitu ya. Karena eh seperti itu juga enggak guys, karena kalau kita rawat walaupun badan kita gemuk, tetap aja kita wangi gitu kan. Jadi ya pendapat orang itu kan masing-masing guys, tergantung kitanya aja gitu ya. Jadi kalau mau kita harum terus ya harus ada perawatan gitu ya. Salah satunya zaman sekarang ini kita nggak ada lagi gitu ya apa ketiak sampai dikonde gitu kan, nggak ada guys ya. Semua harus dicukur gitu ya. Ini Mbok De juga harus cukur, tapi temanya hari ini bukan cukur eh, ketiak, tapi rasa gatel yang ada di bawah setelah dicukur gitu maksudnya. Yaitu tadi solusinya. Jadi mudah-mudahan yang bertanya sama Mbok D itu sudah terjawab. Jadi
pakein bedak. Karena kalau pakai krim itu bisa aja kalau Anda di rumah gitu nggak masalah. Tapi kalau mau bepergian dan bekerja, pakai bedak itu lebih aman karena dia kering ya. Dan jangan lupa ini dipakai, ditaburkan, terus dipakai, ditempelin ke celana dalam gitu ya. Jadi apa? Insya Allah itu akan menolong dan tidak gatal lagi. eh karena gini guys, produk-produk yang dibuat anak-anak itu kan memang harus yang terbaik. Jadi kalau kita pakai itu pasti bagus gitu loh guys. Karena itu setauku di Jerman gitu loh. Kayak makan makanan kaleng gitu ya, untuk anak-anak itu harus yang terbaik karena anak-anak itu masa depan kita ya. Jadi produk apapun itu biasanya hanya yang terbaik gitu kan. Nah begitu pula bedak ini tadi itu juga yang terbaik ya, walaupun dibuatnya ternyata ini di Asia. Mbok dia juga baru tahu, baru baca ini karena dulu waktu anak-anak Mbok dia masih kecil ini dibuatnya di sini guys. Ya, tapi di sini ternyata made in Thailand. Ya nggak apa-apa sih guys, karena udah diteliti dengan ilmuwan yang mereka bukan ecek-ecek gitu ya. Jadi di sini masuk Eropa tuh apalagi sudah harus yang nomor 1 gitu ya. Mohon maaf bukan melecehkan. Biasanya yang mau masuk Jerman tuh semuanya harus dicek dengan karena di sini ada hukum berlaku gitu guys. Kalau sampai mereka bikin salah itu ada tuntutannya dan lain-lain gitu ya. Jadi aku percaya di sana pun ada yang mereka meneliti yang luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan lagi dimanapun dibuat, karena produk itu kita harus mempercayai guys. Karena kita ini hidup bermasyarakat sama semua orang gitu. Jadi kita nggak bisa gitu cuma maksudnya kita harus ngasih kepercayaan orang lain guys. Karena walaupun ini dibuatnya di negara lain gitu ya, ya kita harus percaya bahwa itu semuanya sudah yang terbaik dan Mbok De sudah cobain sendiri. Memang bagus guys. Kan salah satunya juga Mbok De kalau habis cukur itu bagian ketiak maupun bagian yang di bawah, Mbok De pakai itu. Jangan lupa ya. Itu Mbok De merasa nyaman dan tidak gatel lagi. Begitu guys ya. Mohon maaf nih kalau Mbok De ngevlognya mungkin kok kayak gitu ya, gini gitu. Jadi ini edukasinya guys. Mbok De bukan sok tahu karena Mbok De juga bukan ilmuwan, Mbok De bukan siapa-siapa. Mbok De hanya bisa menceritakan yang Mbok De tahu. Salah satunya ya ini tadi mengenai kalau ketiak setelah dicukur itu gatel dan gatel dan panas gitu ya. Ya itu tadi. Mbok De yang tahu seperti ini ya Mbok De ceritakan gitu ya, karena Mbok De tidak bisa menceritakan hal-hal yang lain. Dan ini pun Mbok De tidak dapat dari siapa-siapa, Mbok De belajar sendiri. Mbok De coba-coba gitu, karena ini kan semuanya untuk anak kecil. Apakah ini bener gitu ya? Mbok De mula-mulanya coba gitu guys, tapi ternyata bagus ya. Ya udah sekarang Mbok De sampaikan lagi bahwa produk-produk kayak contohnya bedak buat anak-anak itu kalau kita perlu ya, tentu aja kalau makeup kan nggak ada guys untuk anak-anak gitu ya. Tapi kayak untuk mencegah gatel begini guys, ini bisa pakai bedak bayi lah gitu, yang untuk bokong-bokongnya bayi gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita memakainya juga gitu. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang menyimak videonya Mbok De. Bisa disebarluaskan di media sosial yang kalian punya agar menjadi bermanfaat untuk orang lain juga, bahwa semuanya itu ini tidak tabu guys. Jadi ini bisa dibicarakan karena ini manusiawi.
Bukan berarti Mbok D itu ngomongnya kok jorok-jorok. Enggak guys, di sini kan tidak ada yang jorok. Jadi edukasinya apa setelah dicukur itu kenapa gatel di bagian vagina gitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya yang berhuruf 3 ya. Jadi ini di sini mengenai kesehatan. Jadi seorang wanita itu harus bersih ya. Kalau ketiak ada rambutnya hari gini tuh agak gimana gitu guys. Jadi apalagi kalau musim panas gitu kan, pas dibuka begini, waduh rambutnya bisa dikonde gitu kan. Nah itu zaman sekarang tuh udah nggak in lagi gitu kan. Nah cara mengatasinya gimana ya, kita dicukur gitu ya. Juga bagian bawah guys, kalau rumputnya banyak itu kan kayaknya gimana gitu. Nah secara beragama pun harus bersih gitu kan. Jadi tapi Mbak dia nggak mau bahas mengenai agama di sini, tapi mengenai kebersihan gitu aja guys. Ya, jadi kebersihan. Jadi itu kalau setelah dicukur gatel, jadi dikasih bedak, bedak untuk bayi itu bagus sekali guys. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat untuk semua orang apa yang Mbak dialami gitu. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak dan yang sudah mendengarkan cuap-cuapnya Mbok D. Pengalaman hidup di Jerman, mantan janda tua, bocah cilik yang dari Blora saat ini terdampar di Jerman, dinikahi brondong bule guys. Ikutin kisahnya Sandra Jamin B, ngomong belepetan guys. Ikutin kisahku guys, kisahku dan kisah bojoku gitu ya. Jadi ceritanya Mbok D ini sangat menarik sekali dan Mbok D menceritakan kehidupan Mbok D sendiri. Mbok D tidak menceritakan kehidupan orang lain karena Mbok D hanya bisa bercerita pengalaman hidup Mbok D, bukan pengalaman orang lain guys. Nah jadi ikutin guys ceritanya Mbok D, video-video yang Mbok D sudah tayangkan maupun video yang akan datang, itu sangat menarik sekali. Vlognya Mbok D ini vlog sembarang kalir, jadi bisa dilihat kesibukan Mbok D di Jerman ini ngapain sih gitu loh ya. Jadi bocah cilik dari Blora yang terdampar di Jerman. Silahkan ikutin kisah berikutnya guys. Terima kasih, I love you guys. Bye bye.